tadi yang dikatakan profesor itu, Islam itu mudah. Bukan kata profesor, dia itu hanya nukil saja. Nukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bukan NU, jadi tidak dalil dia. Meskipun dia tahu dalilnya itu. Kalau saya NU dan mantan pejabat Rois Am. Ya, saya harus dalil karena kalau enggak sampai enggak percaya. Dianggap podo aja kalau di Anies barang iki payah aku ngomong. Itu ada, itu riwayatnya Siti Aisyah. Inna dina yusrun. Bukan hanya ad-dinu yusrun, bukan. Tapi inna dina yusrun. Di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya itu, tambahan-tambahan itu. Ad-dinu yusrun itu agama mudah. Tapi kalau inna dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Jadi ada penekanan di sana. Agama mudah banget. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel dhewe, sing pertentangan iku kesel dhewe. Ngamuk-ngamuk tekan omah la ilaha, kesel aku. Allahu Akbar, kok kebanteran. Pasti capek. Oh, gampang kok inatin. Itu sabda Rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda Rasul. Innaddina yusrun. Ingin sak dhuwure Kanjeng Nabi, Gusti Allah. Lebih kenceng lagi itu menyebutkan. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra, ditambahi wala yuridu bikumul usra. Tidak berhenti yuridu bikumul yusra, tapi ditambahi wala yuridu bikumul usra. Ini Gusti Allah, nek Kanjeng Nabi kurang. Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah, gampang. Yuridullahu bikumul, untuk kalian semua al yusra, gampang. Gusti Allah itu menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi wala yuridu, dan Tuhan tidak menghendaki bikumul, untuk kalian semua al usra, sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. Taukidnya itu ngumpuli inna tadi itu, inna dina yusrun. Nah sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu dalilnya apa? Ayo takokin. Ada yang di sini. Maju kasih dalil. Wah, ini aku nek dalil-dalilan. Senajan saya tidak biasa, sekarang ini sudah dalil-dalil kok zamannya saya permulaan jadi kiai itu. Jadi ini sudah lewat dari Oh, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malakah. Ilmu malakah. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran, apal alfiyah misalnya, itu sidik-sidik maca bete alfiyah. Loh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil. Wa hadzfu ma yu'lamu jaizun kang. Wah, ini dalile kuwi. Dalile adalah bait alfiyah itu. Tapi kalau yang sudah malakah, itu ada orang mengatakan ja'a zaidan. Ah, salah. Lu kok salah? Baitnya mana? Ora usah bet-betan. Dalile apa? Ora usah dalil-dalil. Ning kupingku ra enak. Itu malakah itu. Aku ning kene aku dalil rak mergo pamer karo profesoran. Jadi kalau sampean perhatikan saya enggak pernah di YouTube di mana-mana enggak pernah saya dalil. Wong wis malakah kok dalil bareng. Aku jenis nek ono sithik-sithik ning Facebook, ning Twitter, dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo. Kaya yo ben darani ngerti. La ilaha illallah. Ndul potonganmu.
Jadi itu dalilnya hadis sahih. Itu an Aisyah radhiyallahu anha. Garwane Kanjeng Nabi sendiri yang menceritakan itu. Sampai cari di Bukhari ada, di Muslim ada. Wis karek apa kowe? Quran iku mau yuridu bikumullah yusra lagi. Makanya ndak ada yang sulit. Sampean coba tunjukkan yang sulit apa. Agama Islam mesti sulit apa? Kok pertentangan ngene apa? Apa sulit? Bung, perintahnya saja selalu diambil-ambeli semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu tidak amar dalilnya aku. Kowe tak dalil terus kowe. Bolak-balik kok takok dalil terus saya. Gregeten aku. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu perintahkan sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau aku perintahkan, kerjakan. Tepat-tepatnya, sempurna. Kalau tidak bisa, tak meleng kamu. Kalau enggak gitu. Semampumu. Kanjeng Nabi juga, kalau Kanjeng Nabi kurang Quran, Gusti Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat, tidak sholat segala macam, bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam. Jadi jangan kamu marahi. Kalau orang tidak sholat jahanam gitu, jangan dulu, selidiki dulu. Dia itu kenapa nggak sholat? Mungkin karena tidak punya sarung dan mempunyai pendirian bahwa sholat itu harus sarungan. Ada yang karena berpikir begitu, jadi wah aku nggak bisa, nggak ada sarung gitu. Ada yang ini kawan saya sendiri. Dia itu kaya, rumahnya 3. Truknya 4, selepannya 4, mobil sedan 1, jeep 1, istrinya cantik, pakai jilbab. Dia puasa Senin Kemis, sudah top. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, Gus, saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpek, enggak jelas dari mana arahnya ini, tahu-tahu sumpek gitu saja. Padahal sampean tahu sendiri, saya kecukupan rumah ada 3. Soalnya istri saya juga antik, saya juga puasa Senin Kemis, kok masih begini ya? Karena dia bilang begitu, saya tebak mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99%, dikurangi sedikit. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan. La ilaha illallah. Saya kan kaget, loh bagaimana? Loh kok malah belum, itu gimana? Sampai selalu poso Senin Kemis. Ramadan selalu poso, tambah Senin Kemis meneh. Saya itu poso mau Ramadan toh, sampean tambahin Senin Kemis. Kok gak sholat itu gimana? Loh kalau poso kan tinggal tidak makan. Loh kalau sholat? Oh sholat itu bacaan itu aku gak bisa. Wong saya bisanya cuma Fatihah tok. Loh sampai ini gimana? Sholat itu ya, bacaannya cuma Fatihah tok itu. Masak kiai. Sampean manggil kiai mbok masak sih sendiri. Berarti kan nggak percaya kamu ini. Kalau nggak percaya sama saya, tanyakan orang lain lah, kiai-kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma Fatihah tak itu. Wah, kiai itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Duh sampai umi-umi juga boleh katanya.
Loh, apa yang saya umek-umekkan? Lah napa enggak sih mbok umek-umekno? Kalau enggak ada ya jangan umek. Wong yang umek-umek itu ada yang diumek-umekkan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah. Bacaannya Fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa Fatihah pun sholat bisa. Wong semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar. Saya tahunya cuma Allahu Akbar karena sering lihat demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa. Allahu Akbar lagi. Diantem Allahu Akbar tolak kan. Ini yang ngomong kiai loh ini. Mesti ada dalilnya. Itu nggak ada yang sulit, datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lah masuk ngeloni bojone ibadah. Ibadah itu untuk ganjaran. Lah itu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan kayak bebek. Golek ganjaran paling gampang. Baik dengan tetangga dapat pahala. Padahal baik tetangga itu kan ya kewajaran toh. Wong sampean itu kalau punya tamu kentekan gula sing ditatap ya tangga. Mbak, nilai gulanya sithik, Mbak. Ana tamu. Aku gula kuntek. Mosok gulane entek nge-SMS dulure ning Jakarta. Kesuwen selak tamune matek. Dulur-dulur belum mendengar, tonggo sudah dengar. Kowe gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lho kok ngerti ya? Aku melok ngeterno mau. Dulur sakit, informasinya dari tonggo. Jadi apik karo tonggo itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua, ini kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah, mbek wong tua ya mesti nunduk-nunduk. Menyayangi anak muda itu harus kewajaran manusia. Sing tua menyayangi adiknya itu biasa. Lu itu untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama. Terus pokoknya gampangnya agama itu angger sampean itu tetap menuso, itu gampang. Lah nek wis pindah dadi boyo lah kuwi. Dirasani kono kene apa? Buaya darat ngene. Lah boyo. Boyo yang kaboten. Kon melaksanakan perintah kan menuso. Jadi kalau menuso biasa gampang sekali. Lu kok penentengan iku apa? Sing dipentenengi iku apa? Kok ngantek nggo pentungan, nggo pedang barang kula apa? Kowe meh lah apa kowe iku?